Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Saudara-saudara kaum muslimin, marilah kita sama-sama menjadikan puja dan puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita masih diringankan langkah kita, diberikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat Jumat.
Dan kita mudah-mudahan termasuk orang yang pandai bersyukur, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bersyukur, bukan karena Allah butuh dengan syukur kita, tetapi kita lah yang butuh syukurnya itu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Kalau kamu bersyukur, maka sesungguhnya kebaikan dari syukur itu untuk diri kamu sendiri. Dan kalau kamu ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Saudara-saudara kaum muslimin, dalam kehidupan kita ada satu peristiwa yang akan kita alami, sama-sama kita akan alami. Setiap orang pasti akan mengalaminya, yaitu peristiwa ketika kita akan berpisah dengan dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan ketika kematian datang kepada seseorang, maka itu tidak akan ditunda walau sedetik pun. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan kalau waktu kematian seseorang sudah datang, maka Allah tidak akan menundanya walau sekejap. Dan sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa kematian itu pasti datang, dan perjalanan ke alam akhirat itu adalah sesuatu yang sangat panjang dan lama. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk menyiapkan bekal dalam perjalanan itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dibawanya pada esok harinya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karena itu maka ketika kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi umur panjang, maka marilah kita pergunakan sisa umur kita untuk mendulang amal soleh, untuk mengerjakan amal-amal soleh yang akan membawakan sebagai bekal untuk kehidupan nanti setelah kematian ini. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah amalan apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita persiapkan dalam beramal untuk kehidupan yang akan datang. Hadirin rahimahullah, tentu banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kerjakan, tapi setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk beramal soleh yang akan membawa sebagai bekal pada kehidupan yang akan datang. Yang pertama adalah kita hendaknya senantiasa mengerjakan amal soleh itu dengan sebaik-baiknya, dengan amalan yang paling baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Lalu seperti apakah amalan yang terbaik itu yang bisa kita kerjakan? Salah satu cirinya adalah amal yang baik itu adalah ketika amal soleh itu dikerjakan secara istiqomah, secara berkelanjutan, tidak terputus walaupun hanya sedikit. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin dikerjakannya, dan dengan sesempurna mungkin pelaksanaannya, baik dalam hal itu dengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hamdulillah, maupun berinteraksi dengan sesama manusia atau hamdulillah. Dan dalam setiap amal yang kita kerjakan, hendaknya kita praktekkan dalam diri kita bahwa amal itu bisa jadi merupakan amal terakhir yang kita kerjakan. Hadirin rahimahumullah. Lalu yang kedua, amal yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan suatu amal soleh
yang apabila kita nanti telah meninggal tetapi kebaikan atau pahala amal itu masih tetap bisa diterima oleh kita walaupun kita sudah di alam barzakh. Itulah yang disebut dengan amal jariyah, sedekah jariyah. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia mati atau ada mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan keduanya. Itulah amal jariyah yang bisa kita lakukan, yang walaupun kita nanti sudah wafat meninggalkan dunia ini, tetapi pahalanya masih kita bisa rasakan, yaitu sedekah jariyah. Kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membuatkan mata air, mengalirkan sungai, atau menyimpan Al-Quran, mushaf Al-Quran di masjid-masjid atau pesantren-pesantren, yang apabila semua itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, pahalanya masih akan mengalir kepada kita. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang kita mengajarkan kemampuan ilmu kita kepada orang lain, yang apabila orang lain yang menerima ilmu itu mengamalkannya, menjadi terhidayahi oleh apa yang kita sampaikan, maka insya Allah pahalanya pun akan sampai kepada kita walaupun kita sudah berada di alam kubur. Dan yang ketiga adalah investasi itu adalah anak yang soleh, yang kita ajarkan dengan pengajaran yang baik, yang senantiasa mendoakan kita ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Dari yang ketiga yang harus kita usahakan adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting memberikan husnul khatimah atau akhir dari kehidupan yang baik. Apakah husnul khatimah itu? Di antara tanda husnul khatimah adalah ketika seseorang mewafatkan dan dalam kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Lalu yang kedua, ini kata seseorang akan mengalami husnul khatimah adalah ketika ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya, Allah mudahkan bagi dirinya untuk beramal soleh yang terakhir dalam kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Lalu Rasul menjawab, Allah akan memberikan taufik atau kemudahan padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu maka dalam setiap sholat kita di sujud terakhir, baik itu di sholat sunat, terutama di sholat malam, di sholat tahajud, dan di sholat lainnya, kita senantiasa melafalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir kehidupan yang baik. Warzuqna min taubatan nasuha. Dan Allah memberikan rezeki kepada kita untuk bisa bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum meninggal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hati kita dalam agama ini. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu maka di sisa usia yang terakhir kita ini, di sisa usia kita ini, mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal soleh, dan berlomba-lomba dalam amal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik maka sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, dan kalau kamu berbuat jahat maka sesungguhnya akibat balasan dari perbuatan itu adalah akan menimpa kamu juga. Qad aflaha man zakaraha wa qad khaba man dassaha. Alangkah beruntungnya orang yang mensucikan dirinya, dan alangkah ruginya orang yang mengotori dirinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قوم الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وقنا وقنا وإنهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وقل رب أنزل منزلا وأنت خير المنزلين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر